Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi battada binuri ma'rifati dhulumatil jahli wa ja'alal ilma tariqan ilal izzi wassa'adah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innama yakhshahu min ibadihil ulama. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasal ilma faman akhadahu akhada bi khaddin wafir. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tajibin adh-dhahirin wa ala tabi'ina lahum fi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asrafa ma tanafasa bihil mutanafisun wa afdala ma badalat fihil juhudu talabul ilmin nafi. Idwal wasilatu lil fadaili wa warruhul ladhi yamuddul jisma wal qalba fil hayatil haqiqati wa wan nur. Wa huwa an-nurul wadda'u yubaddidu dhulumatil jahalati wal ghawayati wa yahdi ila sawa'is sabil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya seutama-utama dan semulia-mulia yang harus dicapai seorang adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu seseorang dapat mencapai segala keutamaan. Ilmu adalah ruh bagi jasad dan hati dalam kehidupan yang sebenarnya. Ilmu bagai cahaya yang terang yang menghapus kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan sebaik cahaya yang menuntun manusia ke jalan yang lurus. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. Awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Apakah hati seorang yang mati kemudian kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan dengannya di tengah manusia, semisal dengan seseorang yang berada di dalam kegelapan, dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Ilmu yang dapat membedakan seseorang yang berilmu. Ilmu dapat membedakan seseorang yang berilmu dan tidak berilmu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Nabi SAW bersabda, Innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-khitanu fil ma'i wa fadlul alimi alal abidi
kafadlil qamari ala syairil kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya. Seorang yang berilmu akan dimohonkan ampun baginya oleh semua penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan di dalam air. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang abid seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Dan orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Di lain kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman." Dunia terkutuk dan isinya pun terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan sepertinya, serta seorang yang berilmu dan seorang yang menuntut ilmu. Tentang keutamaan ilmu telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu syariat yang menunjukkan jalan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fit-tini wa alhamahu rusda." Jika Allah mengendaki kebahagiaan bagi seorang, maka dia akan memberinya pengertian dalam agama dan memberi ilham kepada petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah." Siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberinya jalan kemudahan menuju ke surga. Ilmu macam ini adalah ilmu yang berkaitan erat dengan akidah seorang muslim, yaitu ilmu akidah, ilmu hukum-hukum kesucian, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang sejenisnya, yang dapat digunakan untuk melakukan semua ritual ibadah menurut petunjuk yang benar. Mempelajari ilmu macam ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim lelaki dan wanita, sehingga tidak seorang pun dimaafkan bila ia tidak mempelajarinya. Adapun mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan hukum-hukum kemanusiaan, seperti hukumnya muamalat, wasoya, al-waras, al-mawaris, al-khihah, al-jinayah, dan al-qadha, hukumnya fardu kifayah. Tetapi mempelajarinya, pahalanya lebih besar dari sibuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya yang bersifat sunnah. Islam menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, dan Islam menjanjikan pahala bagi yang menuntut ilmu-ilmu macam itu. Tentunya pahala tidak akan diberikan kecuali bagi seorang yang menempuh jalan ke masjid atau ke universitas atau ke sekolah dengan niat mencari ilmu semata-mata karena Allah. Ilmu harus dicapai dengan belajar. Seorang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu yang lain yang tidak pernah ia pelajari, yaitu ilmu yang bermanfaat. Adapun puncak ilmu adalah rasa takut kepada Allah di waktu rahasia maupun terang. Demikian pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia tidak kalah pentingnya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Khususnya mempelajari ilmu yang sangat dibutuhkan bagi umat Islam, seperti mempelajari cara membuat senjata dan semua peralatan yang dapat digunakan untuk menakuti musuh-musuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sebuah anak panah dapat menyebabkan 3 orang masuk ke dalam surga. Pertama, orang yang membuat anak panah untuk kebaikan, orang yang membelikannya, dan orang yang melemparkannya. Para ulama mewajibkan umat Islam mempelajari ilmu-ilmu yang akan menguntungkan kehidupan orang banyak, seperti mempelajari ilmu-ilmu
permesinan, perkayuan, perbesian, jahit-menjahit, dan pertanian. Seorang yang mengajari orang bodoh, maka ia akan mendapat pahala. Dan Islam menganjurkan umatnya mencari ilmu dari para ulama. Nabi SAW bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya, para ulama menduduki kedudukan para nabi untuk mengajarkan ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Maka setiap orang wajib mencari ilmu dari mereka dan menerima petunjuk-petunjuk mereka seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya hal itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Allah SWT berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ali mengatakan bahwa nilai seorang muslim ditentukan oleh ilmunya. Perintah pertama yang diturunkan Allah dalam awal firman-Nya adalah perintah membaca dan menulis. Karena keduanya sebagai kunci untuk mendapatkan berbagai ilmu. Allah SWT berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajari manusia apa saja yang tidak pernah ia ketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kelima ayat di atas merintis setiap mukmin untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara menulis. Karena ilmu adalah buruan dan menulis adalah pengikatnya. Selain itu, firman-firman Allah di atas mengisyaratkan penghapusan buta huruf. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW merubah orang-orang Arab dan orang-orang yang masuk Islam menjadi generasi baru. Islam merubah jiwa mereka yang kasar menjadi jiwa baru yang beragama, yang mengajarkan mereka peradaban, kemajuan, berbagai ilmu dunia maupun ilmu agama. Sehingga mereka menjadi umat yang mulia, berilmu, beragama, manusia-manusia yang berperadaban dan yang membangun. Mereka adalah orang-orang berilmu, para ahli bahasa, dan para ahli pidato. Rasulullah SAW berhasil mendidik moral sahabat-sahabatnya dan mengajari mereka Al-Quran, As-Sunnah. Dalam peperangan Badar, baginda Nabi SAW menyuruh tawanan membayar uang tebusan. Tetapi mereka tidak mampu membayar uang tebusan. Maka mereka diminta melajari anak-anak kaum muslimin cara membaca dan menulis. Kebijakan Nabi SAW seperti ini merupakan bukti bahwa beliau SAW sangat peduli terhadap penghapusan buta huruf dari kalangan umat Islam. Karena buta huruf merupakan cacat bagi setiap orang yang bodoh. Selain pribadi Rasulullah SAW, meskipun beliau SAW buta huruf, tetapi ilmu beliau SAW melebihi orang lain.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh setiap orang dari sahabatnya untuk mencari ilmu dan mengajar. Ilmu dapat menaikkan kedudukan seorang yang berilmu dan kebodohan menjatuhkan kedudukan seorang yang bodoh. Jika nilai ilmu sangat tinggi, maka setiap orang yang berakal wajib menggunakan semua waktunya untuk menuntut ilmu yang berguna selama masih punya kesempatan dan pintunya terbuka baginya. Karena belajar membaca dan menulis termasuk perbuatan yang utama. Adapun sebaliknya adalah termasuk kebodohan dan kehinaan. Ada sebagian orang yang merasa malu mencari ilmu setelah usia mereka lanjut. Sebetulnya perasaan semacam itu adalah salah dan tidak boleh. Karena ilmu tidak dapat diraih oleh seorang yang malu dan seorang yang enggan untuk belajar. Ilmu hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang tunduk pada perintah Allah dan mereka yang rendah hati kepada sesamanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mempelajari dan membaca dan menulis. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mempelajari, membaca dan menulis meskipun usia mereka telah lanjut dan kegiatan mereka sehari-hari di medan juang sangat sibuk. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Usahakan menyebarkan kesadaran beragama di antara masyarakat kalian. Ketahuilah bahwa kebodohan akan merongrong agama umat Islam dan akan merugikan mereka sendiri. Karena itu, setiap muslim wajib mencari ilmu yang berguna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.